dengan teknologi yang sama, dengan bibit yang sama, dengan cara teknik yang sama. Entah dari mana keberkahan itu terdapatkan. Pasti jawabannya karena berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung anak masih kecil, segeralah belajar yang banyak kepada orang tua. Bagaimana mereka mendidik membesarkan kita. Ternyata kuncinya satu, Allah ridho kepada kehidupan kita. Dan kuncinya Allah ridho telah dititipkan ke muka bumi kepada makhluk yang istimewa, namanya ibu. Ridallahi fi ridal walidaini. Telah Allah titipkan kunci bahagia itu kepada ayah dan ibu. Telah Allah izinkan Allah marah itu kalau orang tuanya marah. Allah telah titipkan kemakmuran itu kuncinya kepada dorongan dan motivasi kedua orang tua. Sungguh dalam hidup ternyata mulianya karena kita memuliakan kedua orang tua. Nah, kalau jargon ini pasti ada yang ingat ya, muliakan ibumu akan mulia hidupmu. Nah, ini kata-kata yang saya ambil dalam beberapa kesempatan karena saya merasa sejak kecil saya tidak bisa sama sekali lepas dari ibu. Sejak kecil saya merasa ibu, nah Anda berdua ya, Mbak Ajizi sama Mbak Mutia, saya termasuk dalam kehidupan masa lalu saya, termasuk dari keluarga 7 orang, saya yang paling lemah, lepai, berpenyakit. Lepai itu tahu ya? Lepai itu lemes, kalau disenggol aja jatuh ke got. Kalau dicubit aja nangisnya lama. Tapi kalau sudah datang penyakitnya malam-malam nggak bisa tidur, napasnya gitu. Apa itu namanya? Bengek. Asma nama bagus, bengek. Dan setiap kali itu saya ingat, Ma, saya mau mati tolong. Karena merasa saya berpenyakit, saya nggak bisa lepas dari ibu. Kemana saja saya diajak oleh ibu. Adik saya yang gemuk, badannya bagus, main bola ke sana kemari. Kalau saya main bola mungkin disenggol dikit jatuh, nggak bisa menciptakan gol. Bapak dan ibu Anda berdua, tapi kemana saja ibu pergi, membawa saja karena sakit nggak bisa ditinggal. Kalau asmanya kamu pasti khawatir. Maka ketika ibu sholat maghrib, saya disuruh ikut sholat maghrib. Ketika ibu bisa, nah, mama mau ngaji, kamu ikut ya. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ya Allah, sebelum SD sudah hampir hafal Yasin. Karena ibu saya itu mengajarkan kepada saya, ikuti aja. Kata mama saya, kecepatan enggak? Enggak. Kecepatan enggak, Mak? Kecepatan, Mak. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah. Ar-Rahman tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di otak itu ingat rumah geribik, lantainya tanah, belah-belah, geribiknya berlubang, sumurnya dalam sekali. Tapi ingat itu yang namanya Yasin di memori. Rupanya sejak kecil nanti Mas Ajizi sama Mbak Mutia, apa yang didengar oleh anak itulah yang disimpan di memori otaknya. Seperti komputer, nyimpen di hard drive ya, nyimpen di memorinya. Begitu simpen, ketika dewasa dibuka, ternyata seperti apa yang dia dengar di masa lalunya. Kan itu nanti Anda berdua, ajak anak meskipun kecil, kalau saat berjamaah sholatnya, nah sholat yuk meskipun di bawah pakai popok ya, tidurkan di situ. Mas Ajiz jadi imam, Mbak Mutia jadi makmum, anaknya juga ikut di situ. Ini nanti akan jadi pendidikan yang dahsyat bagi anak. Kata si ayahnya, nah ayah mau ngaji nih, qul huwallahu ahad. Ternyata si anak ini nanti hafalnya qul huwallahu yang paling awal. Mbak Mutia juga ngaji umpamanya, ngajinya ini ngaji apa hafalan umpamanya, didengarkan kepada si anak juga hafal seperti yang pernah dia dengar di masa kecilnya. Hadis inilah yang akan dibuka pada saat usia dewasa. Mudah-mudahan nanti metode seperti ini namanya metode pembiasaan, metode memperdengarkan kepada anak. Hadirin rahimakumullah, sampai hari ini metode yang paling benar dan paling teringat bagi anak-anaknya adalah pendidikan ibu kepada anaknya. Nah, berarti Mbak Mutia sama Mas Ajizi juga harus segera, paling tidak kita namanya kalau sekarang ya quantum learning,
melompat belajarnya. Kalau dulu masih remaja, sekarang sudah jadi ayah dan ibu. Belajar ke parenting, apa sih menjadi orang tua? Berkata yang baik, tidak membentak, tidak menolak, tetapi dengan kata-kata yang baik. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, saya masih ingat kisah ini. Kisah anak seorang keluarga punya anak istimewa. Lama tidak punya keturunan, tapi punya anak laki-laki yang cerdas dan ganteng. Anak ini kemudian kelas 4, 5, sejak kecil tidak bisa ditinggal orang tuanya karena orang tuanya nggak mau meninggalkan anak semata wayangnya. Hadirin anak berdua, satu waktu ayahnya bilang, nah ayah mau keluar kota, tidak mungkin ditinggalkan. Kalian kamu juga nggak mungkin ikut karena harus sekolah. Biar hari ini mama sama ayah berangkat, kamu di rumah. Beberapa hari ayah titipkan. Begitulah kurang lebih cerita kisah kalian. Berangkatlah si ayah dan ibunya beberapa hari keluar kota. Dan setelah beberapa hari itu kembali lagi ke rumah. Ditanya kepada anaknya oleh ayah dan ibunya, nah apa aja di rumah? Senang pasti ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kelak engkau kalau besar mau jadi apa, nah? Kelak kepada mama dan kepada ayah mau jadi apa, nah? Si anaknya ini dengan senyum-senyum belajar gini. Nanti kalau sudah besar, aku pengen jadi seperti ayah, jadi bos, jangan jadi seperti mama yang pandai mengurus anak. Terus hanya itu aja? Enggak, nanti aku punya rumah besar. Setelah rumah besar, aku juga bikin pondok kecil di belakang. Terus nanti kalau sudah tua, ayah sama mama aku taruh di gubuk belakang. Lah, gimana? Terus nanti kalau mama dan ayah lapar, aku beri makan di atas piring kaleng. Terus kalau minum, aku juga beri dari gelas kaleng. Rupanya, maaf ini ceritanya sangat singkat, melompat gitu ya. Ternyata si anak ketika 4 hari 5 hari tinggal ayah ibunya, dia ke belakang. Yang selama ini tidak ke belakang. Di belakang itu ada gubuk, dan di gubuk itu ternyata ada orang yang sudah tua. Seorang ibu. Ditanya, wahai siapa ya ibu ini? Ketika begitu ditanya, ibunya menangis. Ternyata sambil bilang berisak begini, wahai engkau itu cucu aku, engkau itu cucu aku. Nah, kalau aku cucunya, apakah ini nenek? Betul, aku nenekmu. Dari situ rupanya melihat, selama ini kalau waktu makan dibawakan makanan ke belakang oleh ayahnya atau ibunya, makanan yang disimpan dalam kaleng tadi ke belakang dan membentuk ingatan memori. Seperti itulah beliau orang tuanya memperlakukan orang tuanya. Maka hadirin rahimakumullah, udah ketemu ya kesimpulannya, yaitu apa yang diperlakukan oleh orang tua kepada orang tuanya lagi itu akan menjadi contoh dan menjadi teladan bagi anaknya. Jika Abdul Aziz Azizi dan Mbak Mutia melihat yang baik dari orang tuanya, tentu saja pasti akan menjadi sumber inspirasi ke orang. Bagaimana Mas Surya Wijaya dan Ibu Nur berlaku kepada ayah dan ibunya, kepada Mbah Kakung sama Mbah Putri. Begitu juga Mbak Mutia sama Mas Azizi melihat dengan kepada orang tuanya, Pak Haji Soeb dan Ibu ya. Kemudian sama seperti itu, maka kelak si anak juga akan memperhatikan, oh begitu ayah ibuku berlaku kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang budiman, Anda berdua, kurang lebih ternyata dalam hidup itu mengandung maksud yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu artinya apa yang kita keluarkan dalam kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita seperti itu atau dalam bentuk lain yang jumlahnya hanya Allah saja membalas kebaikan. Hukum kekekalan energi inilah nanti yang dalam bahasa agama kita disebut tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Segala yang baik dari kebaikan meski seberat biji zarah akan khairan yarahu, balas oleh Allah.
Seburuk apapun kejahatan kecil, tapi kalau dia keburukan tetap saja akan ada balasannya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di usia yang muda Allah titipkan kepada kalian anak yang saleh insya Allah. Ya, dua orang yang sedang berbahagia di muka bumi ini kayaknya ananda berdua. Karena setahu saya takdir itu tidak akan salah alamat. Tidak mungkin dititipkan anak sebagai kepercayaan oleh Allah kepada keluarga yang belum punya kemampuan dan tanggung jawab. Banyak keluarga yang punya masa hidupnya bertahun-tahun tapi tidak punya keturunan. Tetapi ada orang yang setahun sudah dititipkan oleh Allah anak dan keturunan. Maknanya Allah percaya kepada kalian. Raih cita-cita yang lain dengan status sebagai ayah dan ibu, lompat dengan quantum learning, belajar cepat, nggak ada yang bisa mengalahkan supaya kalian serius dalam menghadapi hidup. Begitu ya, jadi ini sengaja saya sampaikan supaya ada orang yang punya catatan sejarah dalam hidupnya. Di usia muda sudah mencapai kepercayaan Allah. Dan dengan usia yang sangat produktif ini, oleh Allah nanti diberi kesempatan untuk sukses di jalur yang lain. Berekonomi, menjadi parent orang tua, menjadi anak bagi orang tua, ayah dan ibunya, menjadi warga di masyarakat, menjadi bisnismen nanti. Menjadi orang yang memiliki akademik, memiliki kemampuan-kemampuan yang orang bilang life skill-nya juara, life skill-nya keren, life skill-nya bisa dilakukan kompetisi dengan usia yang sama pada orang lain. Orang lain sedang berleha-leha, padahal sedang bersyukur. Ada kakak itu provinsi Sumatera level Sumatera dua sholatnya satu rakaat Bangka. satu pahala kurang lebih. Kalau sholatnya orang yang sudah berumah Yang tangga, kedua juga iya. satu rakaatnya Farhan, ketika dia sholat juga atlet juga. dicatat bisa 10 Tapi kali menang lipat, sisi kalau 100 ya, kali lipat, 1000 kali lipat. Bigoiri hisab, bumbu Allah maunya berapa hisab. Tuh beda sekali. Karena itu harus bangga dalam konteks syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ya Allah saya lupa ya, Bapak dan Ibu rupanya yang hadir ini ibu-ibu yang sudah pengalaman banyak. Saya mohon maaf bukan ngajari buaya berenang ini ya. Kepada ayahanda juga yang sudah ibu buaya. Fokus saya tadi itu kepada Ananda Ajinsi dan Mbak Mutia karena kami sayang kepada beliau. Saya begini sudah sekian lama tinggal di Bandar Lampung, dan kemudian kalau diundang ke sini ada perasaan haru setiap kali ke sini melihat Mbah Kakung, Pak Haji Dalrejo dan Mbah Putri yang Kakung, yang Putri masih hidup, panjang umur, selalu bersemangat. Di usia tuanya bersepeda. Kita mungkin gempor ya, sepeda. Mbak Kakung ini luar biasa masih bisa bersepeda. Di usia berapa? 100 tahun ya. Subhanallah. Tadi kata Mas Nanang, ini Mas Nanang ini sahabat saya dan guru saya juga sebenarnya Mbak Weni itu mengatakan umur panjang itu disebabkan karena pola hidup sehat, makanannya sehat, gerak badannya bagus, dan sekali lagi hidup dengan alam, entah itu apa namanya dia dengan alam ya, dengan pepohonan, tumbuhan dan seterusnya. Mungkin kalau zaman sekarang istilahnya kalau kita piknik untuk healing, untuk penyehatan. Kalau zaman dulu ya mereka sudah hidup dengan alam sehingga dipetik hari ini umurnya panjang. Nah mungkin kita juga bisa berkaca kepadanya. Hadirin rahimakumullah, nggak banyak yang saya sampaikan. Wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad, antas samad, antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
فيا قاضي الحاجة آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين. وقلبا خاشعا آمين. ويقينا صادقا آمين. وعملا متقبلا آمين. ودينا قيما وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادنا ولدا صالحا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ya Allah yang maha memberikan kepada kami takdir yang baik, kami hadir di tempat yang mulia ini kepadamu meminta. Di antara kami ada yang meminta kepadamu untuk dilunaskan hutangnya, lunaskan hutangnya ya Allah. Ada di antara kami yang kesulitan jalan hidupnya ya Allah, beri petunjuk. Ada di antara kami yang sakit ya Allah, sembuhkan. Ada di antara kami yang ragu-ragu dengan kebaikan, berikan kemampuan kepada kami Al-Furqan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jika ada di antara kami yang hadir hari ini kurang amal soleh dan kebaikannya yang menjadikan alat sebagai hubungan baik dengan orang tuanya, berikan ya Allah kesempatan kami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, kami minta rezeki yang luas, yang cukup untuk anak-anak kami, untuk kesehatan anak-anak kami, untuk seluruh mereka mendapatkan cita-citanya. Ya Allah, lindungi anak kami dari keburukan zamannya, lindungi mereka ya Allah dari orang-orang berbuat jahat. Karuniakan kepada anak-anak kami perlindungan yang sempurna darimu. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, hidupkanlah kepada kami iman yang mati menjadi hidup, yang sempurna keimanannya. Berikanlah kepada kami petunjuk dalam setiap hidup. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tafassuhana birahmatika ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa dan permohonan kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.